Hai, perkenalkan nama saya Mika Mahalina Lupa. Saya dari Fakultas Keperawatan yang ada di Universitas Pembangunan di Manado. Saya dari kelas A2. Pada saat ini saya akan kembali menjelaskan peran bahasa Indonesia dalam dunia keperawatan. Bahasa merupakan suatu alat berkomunikasi di dalam kehidupan masyarakat. Di negara Indonesia sendiri terdapat banyak sekali macam bahasa dari berbagai suku dan daerah. Tetapi itu tidak menjadi halangan bagi masyarakat untuk berkomunikasi, karena mereka dapat berkomunikasi menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Keberadaan bahasa Indonesia sangat penting untuk masyarakat Indonesia, baik dalam berbagai keadaan maupun bidang. Salah satunya yaitu dalam bidang kesehatan, khususnya ahli gizi. Bahasa Indonesia sendiri berfungsi sebagai suatu alat komunikasi dalam pelayanan kesehatan dan kemasyarakatan. Komunikasi adalah suatu hubungan saling tukar-menukar sebuah pendapat antara manusia, baik individu maupun kelompok. Ahli gizi adalah seorang tenaga kesehatan yang bertugas memberikan informasi, konsultasi, dan saran mengenai gizi dan permasalahan kesehatan. Seorang ahli gizi harus pandai berbicara dengan bahasa yang baik dan benar agar informasi yang diberikan kepada pasien dapat dipahami. Pertama, peran bahasa Indonesia dalam bidang kesehatan masyarakat. Bahasa Indonesia mempunyai peran penting dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar yang wajib dikenal serta dipahami oleh masyarakat Indonesia sendiri. Selain menjadi alat komunikasi, bahasa Indonesia juga berperan sebagai alat pemersatu bangsa dan menunjukkan identitas bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memegang peran penting dalam kehidupan masyarakatnya. Peran penting dalam bahasa Indonesia juga harus disertai dengan kecepatan dalam menggunakannya. Tidak hanya berperan penting dalam aspek komunikasi, bahasa Indonesia juga berkaitan erat dengan berbagai aspek, baik dalam aspek politik, sosial, pendidikan, dan kesehatan sekalipun. Bahasa Indonesia digunakan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam bentuk lisan, penggunaan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh intonasi dan pemilihan kata si pembicara. Dalam bentuk tulisan, bahasa Indonesia dipengaruhi oleh EYD, QED, penggunaan tanda baca, huruf kapital, konjungsi, dan masih banyak lagi. Dalam bentuk lisan, bahasa Indonesia biasanya digunakan untuk berdialog maupun monolog. Dalam tulisan bahasa Indonesia biasanya digunakan dalam bentuk surat maupun poster. Kesehatan masyarakat sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang penyakit, ilmu kesehatan, serta meningkatkan kesehatan yang dipadukan dengan aspek sosialisasi. Namun kesehatan masyarakat tidak hanya berperan dalam bidang kesehatan, karena ilmu kesehatan yang telah dipelajari harus dipublikasikan kepada masyarakat secara tidak langsung. Kesehatan masyarakat ini menggabungkan antara aspek kesehatan dan aspek sosial. Peran aspek sosial sendiri dalam kesehatan masyarakat yaitu sebagai ilmu untuk komunikasi, pendekatan yang bertujuan mencerdaskan masyarakat terkait pentingnya kesehatan. Peran bahasa Indonesia sendiri bidang kesehatan masyarakat adalah sebagai media berbahasa dan berbicara demi mencapai tujuan, yaitu mencerdaskan masyarakat terkait pentingnya kesehatan dan kecerdasan akan kesehatan. Dalam aspek sosial yang mengandung dalam kesehatan masyarakat, bahasa Indonesia mempunyai peran yang penting karena bahasa Indonesia ini menjadi alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan aspek-aspek dalam kegiatan kesehatan masyarakat sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan secara tepat sangat berpengaruh dalam proses sosialisasi kesehatan yang dilakukan ke masyarakat, karena bahasa Indonesia sendiri berfungsi sebagai bahasa pengantar yang dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Dalam kegiatan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat diperlukan surat pengantar yang nantinya ditunjukkan kepada pemimpin daerah tersebut. Disinilah peran bahasa Indonesia yang disertakan dengan penggunaan yang baik dan benar sebagai dasar untuk membuat surat pengantar tersebut. Kedua, penggunaan bahasa dalam terminologi medis. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu penting digunakan oleh perawat karena dapat memudahkan perawat dan tenaga medis lainnya dalam berkomunikasi dengan kliennya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu sehingga mudah dimengerti oleh penduduk Indonesia. Bahasa Indonesia dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap komunikasi yang terjadi antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Di antaranya dapat mengurangi hambatan komunikasi dan mudahnya terjalin komunikasi teraupetik antar keduanya, sehingga interferensi yang dilakukan akan lebih mudah dilakukan
karena sudah ada kesepahaman antar keduanya. Bahasa Indonesia yang baik sangat penting digunakan oleh perawat dimanapun lingkup pelayanan kesehatan yang diberikan, baik itu di lingkungan personal, keluarga, rumah sakit, maupun di lingkungan komunitas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pemberi dan penerima pelayanan kesehatan yang dapat mengganggu komunikasi antar keduanya. 7 jenis media dan komunikasi kesehatan. Selain itu, media juga dapat dimaknai sebagai meliputi surat kabar, majalah, radio, televisi, dan situs laman. Di berbagai bidang dan konteks komunikasi tersebut, komunikasi kesehatan, media merupakan salah satu dari komponen-komponen komunikasi yang berperan penting dalam mengirimkan peran dari menerima pesan. Dalam bidang komunikasi kesehatan, media berperan sebagai media promosi kesehatan dan media penyuluhan. Adapun pengertian media komunikasi kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk menyampaikan pesan informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya yang akhirnya diharapkan dapat berubah perilaku ke arah positif terhadap kesehatan. Dari pengertian tersebut, ketika profesional komunikasi kesehatan hendak menyusun strategi promosi kesehatan atau penyuluhan tentang kesehatan, hendaknya memahami dengan baik cara memilih media dalam komunikasi kesehatan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Secara umum, media dapat saluran komunikasi yang digunakan sebagai media promosi kesehatan maupun media penyuluhan kesehatan meliputi media komunikasi interpersonal, media komunikasi massa, dan media komunikasi digital. Dengan demikian, seluruh atau media yang kerap digunakan dalam komunikasi kesehatan diantaranya adalah: yang pertama, merupakan saluran interpersonal. Jenis media dalam komunikasi kesehatan yang pertama adalah saluran interpersonal atau saluran komunikasi interpersonal. Komunikasi kesehatan sebagian besar menggunakan saluran komunikasi interpersonal sebagai upaya untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku kesehatan masyarakat. Hal yang paling penting dalam komunikasi interpersonal adalah hubungan dan interaksi yang terjalin antar individu, petugas medis, dan sistem dukungan sosial individu. Hubungan ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap keputusan individu tentang masalah kesehatan. Yang termasuk saluran interpersonal diantaranya adalah komunikasi tatap muka, kunjungan ke rumah, pelatihan, diskusi kelompok, dan lain-lain. Yang kedua, media cetak. Secara umum, pengertian media cetak menurut para ahli adalah media yang menampilkan pesan komunikasi dengan cara dicetak pada kertas. Dalam komunikasi kesehatan, yang dimaksud dengan media cetak menurut Susilowati tahun 2016 adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual. Biasanya terdiri dari gambaran, sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna. Yang termasuk media cetak diantaranya adalah booklet, leaflet, flyer, flipchart, rubrik atau tulisan pada surat kabar dan atau majalah, poster, dan foto yang mengungkapkan informasi kesehatan. Yang ketiga adalah media siaran. Media siaran dalam komunikasi kesehatan adalah media yang menyediakan cakupan yang sangat luas bagi pesan-pesan komunikasi kesehatan. Media siaran digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada khalayak luas secara cepat dengan tujuan untuk menciptakan dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Yang termasuk media siaran adalah radio dan televisi. Media luar ruangan. Menurut Susilowati tahun 2016, media luar ruangan dalam komunikasi kesehatan adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan di luar ruang. Media luar ruang meliputi media cetak, media elektronik seperti reklame atau videotron, spanduk, banner, televisi, layar lebar, umbul-umbul yang berisi pesan, slogan, atau logo. Yang kelima, media hiburan. Penyebaran informasi dan pendidikan kesehatan juga dapat dilakukan melalui media hiburan. Adanya strategi yang paling banyak diterapkan oleh para profesional komunikasi kesehatan adalah menciptakan kemitraan dengan pihak kreatif suatu stasiun televisi agar informasi kesehatan publik dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari jenis program televisi yang ada. Selain menjalin kemitraan dengan pihak televisi, kemitraan juga dapat dijalin dengan pihak rumah produksi atau studio film. Contoh media hiburan yang digunakan untuk menyebarkan jenis-jenis informasi kesehatan adalah penayangan film Emergency Room dan film General Hospital di Amerika Serikat, serta program acara televisi DROS. Yang keenam, media komunikasi modern.
Salah satu pengaruh media baru dalam komunikasi adalah komunikasi dilakukan melalui internet. Kehadiran internet sebagai media komunikasi menuntut para profesional komunikasi kesehatan menggunakan media komunikasi modern untuk menyebarluaskan informasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat. Yang termasuk dalam media komunikasi modern diantaranya adalah blog, wiki, dan situs jejaring sosial. Yang terakhir adalah 7. Media lainnya. Media lainnya dan juga kerap digunakan untuk menyebarkan informasi dan promosi kesehatan. Di antaranya adalah iklan-iklan yang disematkan di transportasi umum seperti bus atau mengadakan kegiatan-kegiatan seperti roadshow, pemberian sampling atau contoh produk kepada khalayak sasaran secara gratis, dan pameran. Demikianlah ulasan singkat tentang jenis media dan komunikasi kesehatan. Semoga dapat menambah wawasan pengetahuan kita tentang komunikasi kesehatan dan jenis-jenis media yang digunakan dalam komunikasi kesehatan. Demikian sudah materi yang saya sampaikan. Semoga materi hari ini yang saya sampaikan bermanfaat bagi pendengarnya. Sekian dan terima kasih. Goodbye, see you next time.